Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah permainan ronde ke-8 Indonesia bertemu dengan tim Thailand. Dan tentunya partai ini juga di-request oleh kawan-kawan melalui kolom komentar, menunjukkan permainan yang luar biasa dari Chelsea Monica Sihite saat menghadapi Buhagiar Sunan. Bagaimana permainannya dan juga bagaimana hasil akhir dari Asian Games 2023, saksikan sampai akhir dan kami akan menunjukkan kepada Anda. Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Baik teman-teman, di sini Chelsea Monica Sihite memulangkah dengan pion ke-4 dan hitam memilih dengan C5 pertahanan Sisilia. Berlanjut kuda ke F3, D6, D4 pertukaran terjadi. Kuda ke F6 mengancam pion, kuda ke C3 mensupport, dan A6. Tentunya pion A6 merupakan juga variasi populer pada pertahanan Sisilia, yaitu variasi Nadov. Berlanjut dengan H3 saat ini, Adam Attack dipilih dari Chelsea, dan betul saja teman-teman, pada langkah ke-6 ini langsung juga terlihat agresif dari hitam langsung H5, dan ini adalah memberikan keunggulan sedikit bagi putih. Jika mengacu permainan masa lalu dan juga tentunya mainland teman-teman, bahwa E5 terlebih dahulu adalah sebuah hal yang bisa dilakukan. Kuda ke B3, maka gajah dapat ke E6. Gajah ke E3 karena tidak mungkin kuda diterima walaupun pion bertumpuk ke depan membuka file benteng. Biasanya gajah ke E7 mempersiapkan rokade, gajah ke D3 begitupun dengan putih, sehingga saat ini pun tentu posisi masih komplit sebanding teman-teman. Namun kita akan balik badannya ke depan, kita kembali di dalam posisi seperti ini. Langsung H5 dipilih oleh hitam, maka pengembangan gajah ke E3, kuda ke D7, dan gajah ke E2 mempersiapkan juga rokade ke depan, menteri ke C7, dan betul saja rokade. Dan lagi-lagi juga terlihat agresif dari hitam, langsung B5 teman-teman, mendorong pion ke depan mempersiapkan fianchetto gajah, akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Sebelumnya, rencana tentunya untuk menguasai petak sentral ke depan, sehingga E6 mencegah kuda ke depan teman-teman. Selain mencegah kuda ini, di mana juga mengontrol petak sentral semuanya, juga mempersiapkan aktifnya gajah, lalu rokade. Tentunya dengan pion ke B5, apa yang dimainkan oleh Chelsea, fokus rencana kuda ke D5, di mana mengancam juga menteri, menawarkan kuda. Oleh sebab itulah teman-teman, bahwa pilihan pion sebelumnya adalah sebuah kewajiban. Tentu kuda memukul kuda, pion memukul kembali, dan kuda ke F6 menantang pion. Yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana Chelsea untuk melindungi pionnya? Sebuah pendekatan yang cukup menarik juga ke depan membuka file C, dipilih dengan C4. Maka pion memukul pion, tentu tidak gajah langsung menerima, tetapi benteng ke C1 memanfaatkan pinan. Dan bagaimana melanjutkan, gajah ke B7 dimainkan, karena percaya atau tidak, apapun opsi yang dimainkan oleh hitam adalah serba salah. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana jika kuda menerima pion, maka di sini gajah memukul pion teman-teman. Ada dua opsi, kuda ke B6 menyelamatkan diri, masalahnya gajah memukul pion F7 skak, membuka benteng, mengancam menteri. Jelas, di sini putih sangat unggul. Dan opsi yang kedua, bagaimana bang jika di dalam posisi menteri ke B7 juga mensupport kuda? Benteng akan ke I1 teman-teman, dimana juga memanfaatkan bahwa hitam belum rokade. Kuda misalkan langsung memukul gajah, pertukaran, E6 misalkan mempersiapkan gajah ke depan lalu rokade, maka akan ditekan dengan kuda ke F5. Idenya semuanya tidak bisa bergerak. Apabila gajah bergerak, pion akan tumbang, pion serang dipin, dan pion ini terserang dua kali. Menteri ke D7 mensupport pion ini, maka gajah ke B3 bermanuver ke depan menusuk juga menteri, juga raja, sehingga menteri mundur. Langkah spektakuler teman-teman dapat juga dilakukan oleh hitam, yaitu dengan benteng memukul gajah, di mana mengurangi ke depan menutup teman-teman. Setelah benteng menerima, tentunya gajah ke 4 skak, tiada pilihan kecuali menteri menutup. Jelas di sini bahwa putih sangat unggul. Luar biasa tentunya teman-teman, bagaimana serangan bertubi-tubi yang coba dilancarkan oleh Chelsea. Kita kembali ke partai aslinya. Dan di posisi ini hitam masih mencoba dengan gajah ke B7 menekan pion ke depan. Maka gajah simpel memukul pion juga secara tidak langsung mengancam menteri. Menteri langsung menghindar ke D7. Maka gajah ke B3 lagi-lagi bermanuver ke depan untuk juga menusuk menteri dan raja. Menteri ke D8, maka gajah tetap ke 4 skak.
kuda menutup ke D7, dan disinilah sebuah momen yang cukup keren teman-teman. Coba lihat posisi yang seksama, apa langkah brilian kombinasi yang ditemukan oleh Chelsea di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah brilian itu ialah dengan kuda ke-6 teman-teman. Di sini tidak hanya mengorbankan kuda, tetapi mengancam juga Montri. Ada juga threat for kingan ke depan, yaitu melakukan skak mengancam benteng, tentu diterima. Yang pertama seperti ini. Apabila Montri mencoba menghindar tidak menerima pengorbanan, masalahnya tidak kuda memforking teman-teman, tetapi ada kombinasi skak 4, dimulai gajah memukul kuda skak, raja menerima Montri ke-4 skak. Kita lihat teman-teman, tiada pilihan kecuali gajah menutup, maka Montri memukul gajah adalah skakmat. Sangat-sangat menarik, oleh sebab itulah pengorbanan ini adalah satu-satunya penyelamatan, maka berlanjut pion memukul kembali, maka kuda sedang dipin, dan Montri ke A5 masih dicoba teman-teman. Karena seperti ini, apabila gajah mencoba mundur, juga melindungi ke depan, masalahnya Montri akan ke F3 ancaman skakmat, waktu yang sama mengancam benteng. Oleh sebab itulah teman-teman masih dicoba oleh hitam. Montri ke A5 juga menekan juga gajah ke depan, maka tentu berlanjut dengan gajah simpel memukul kuda skak. Tentunya raja berpindah, dan setelah langkah Montri ke B3, langkah ke-20 teman-teman. Percaya atau tidak, di sini juga bawah hitam menyerah. Karena apa? Tidak hanya mengancam gajah, tetapi juga ancaman skakmat tak bisa dicegah teman-teman. Apapun opsinya, semisal kita ambil benteng ke B8, gajah akan ke B6 skak, pertukaran Montri memukul Montri adalah skakmat. Sangat-sangat luar biasa tentunya bagaimana kombinasi yang dimainkan oleh Chelsea. 20 langkah mengalahkan lawannya teman-teman, dengan langkah brilian sebelumnya, yaitu dengan pengorbanan kuda ke-6, kombinasi mematikan yang tidak bisa diselamatkan. Berikut adalah akurasi dan juga update-nya teman-teman. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan tingkat akurasi dari Chelsea Monikasi hitam cukup tinggi, yaitu 98% dengan satu langkah brilian, sedangkan hitam Buhagiar Sunan 74,1%. Dan ada pun update-nya sebagai berikut. Tentu website linknya saya akan berikan di deskripsi, di mana inilah hasil teman-teman dari kategori tim wanita dalam Asian Games 2023. Juara 1 ialah Cina, diikuti India, Kazakhstan, Vietnam, lalu kita Indonesia peringkat 5 teman-teman. Dilanjutkan Uzbekistan, Filipina, Mongolia, Hong Kong, Thailand, Uni Arab Emirates, dan Republik of Korea. Demikianlah updatean catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya, dan juga tentunya semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya teman-teman. Apabila ada juga saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.